coba untuk cepat gitu, cepat aja. Nah ini dia kesepakatannya, kesepakatan belajar kita tadi harapannya kita bisa duduk di kelompok, nanti kita mulai 20, kemudian kita automainin gitu, saling membuka diri, saling terbuka dan saling merespon, kemudian memberi tanggapan, memberikan masukan dan mendengarkan pendapat dari teman-teman, berpartisipasi aktif dan penuh untuk mengikuti kegiatan ini.
Ya, silakan Bapak Ibu, siapa yang dapat tiga? Ibu tiga. Ya, silakan Ibu Anu.
harapkan nanti gagasannya, perubahannya, kemudian solusi yang didapatkan dari permasalahannya itu muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Bukan karena ada sanksi, bukan karena reward, bukan karena ada konsekuensi, apalagi karena hukum. Nah, harapannya kita dituntut setelah materi ini, kita dituntut untuk menjadi posisi manajer. Ya, posisi manajer, harapannya sebenarnya. Kita lanjut sekarang ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, materi berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang pertama tentang posisi kontrol. Ketika kita tahu 5 kebutuhan dasar kita, sehingga kita tahu nanti bagaimana mengantisipasi ketika ada permasalahan yang terjadi. Jadi kita tepat sasaran gitu, tepat sasaran ketika kita menangani permasalahan atau kasus yang terjadi pada kami. Nah, ini Bapak Ibu gampang cara jawabnya. Ada pernyataan tidak benar, kadang-kadang dan sangat benar. Bapak Ibu diminta untuk menuliskan angka saja. Nanti kita akan lihat kira-kira kita ini berada di posisi mana kebutuhan dasar yang kita inginkan. Apakah kebutuhan dasar kita adalah kasih sayang? Apakah kebutuhan dasar yang utama kita adalah penguasaan? Apakah kebutuhan dasar kita adalah kebebasan atau kesenangan? Iya, Bapak Ibu lihat itu ada penjelasan jumlah nomor 1 sampai 10. Ya, nomor 1 sampai 10 ini tentang cinta dan kasih sayang. Nomor 11 dan 20 itu tentang penguasaan. Nomor 1 sampai 30 tentang kebebasan. Nomor 31 dan 40 tentang kesenangan. Nanti kita akan tahu kita berada di posisi kebutuhan dasar yang mana. Teman-teman berarti skornya 5, kita tulis di sini 5. Nggak ada 2, 4, nggak ada pilihannya 1, 3, 5. Nah, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun, kayak enggak seperti misalnya ada yang introvert atau susah gitu kan. Jadi tergantung orangnya, kadang-kadang dia mudah, kalau ketemu temannya muda, yang klop, yang sefrekuensi dan sebagainya, berarti dia di poin kadang-kadang gitu. Nah ya, oke, Bu Eva. Bu Eva di antara 5 posisi 4 ini, yang poin mana yang besar nilainya? 11 sampai 20. Berarti Bu Eva kebutuhan dasarnya adalah tentang penguasaan. Penguasaan ini dia butuh pengakuan. Apapun yang dia kerjakan butuh diakui keberadaannya. Butuh diakui keberadaannya. Ya. Nah, ini dia. Kita lihat ini ya, kekuasaan dan penguasaan. Ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi dirinya. Artinya dia butuh diakui dan membutuhkan tempat untuk menyalurkan kekuatan dan potensinya dan kepintaran itu. Oke, berarti hapus dong untuk Eva tentang kekuatannya adalah pengakuan. Lanjut ke siapa yang mau menyampaikannya? Mana yang paling tinggi? Kebebasan dan penguasaan. Berarti kebebasan. Mana yang tertinggi? Kebebasan. Perlu kita kasih kebebasan. Nah, kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Artinya Bu Juli berarti tipe orang yang gak mau didoktrin. Nah, mandiri, mau
tadi kira-kira gambaran kita menangani murid setelah kita mengetahui kebutuhannya, ya itulah tindakannya yang disebutkan segitiga restitusi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di situ ya, Bapak Ibu, di segitiga restitusi. Bapak Ibu, pernyataannya tadi itu adalah menstabilkan identitas namanya yang dilakukan oleh Bapak Ibu tadi dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Nah, di segitiga restitusi yang berikutnya kan ada menanyakan keyakinan. Ini kan juga dalam peraturan kelas. Peraturan itu kan sifatnya searah dari kita ke murid itu. Sifatnya pasti nanti ada konsekuensi. Tapi yang diminta isinya adalah keyakinan kelas. Keyakinan yang muncul dari kesadaran diri anak di sekolah mau ngapain, nah gitu. Jadi diharapkan terbentuk dulu keyakinan kelas yang ada, baru bisa kita tangani menggunakan segitiga restitusi bagian mana yang dirancang. Kertas warna yang berwarna hijau itu Bapak Ibu tuliskan tentang apa yang Ibu Bapak dapatkan setelah mempelajari materi budaya positif. Yang warna pink apa yang Bapak Ibu rasakan, dan yang warna kuning apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti ditempel di sini. Refleksi. Menurut Bu Anu, setelah mendapatkan materi budaya positif, setelah disiapkan, apa yang Bu Anu dapatkan dari pertemuan hari ini itu Bu Anu tuliskan di yang berwarna hijau. Silakan itu ditempel ya Bapak Ibu. Yang sudah yang hijau di sini. Baik Bapak Ibu, setelah menyelesaikan refleksi pada hari ini, selesai pembelajaran kita, pertemuan kita tentang sosialisasi budaya positif di sekolah dan di kelas. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan bermanfaat dan menambah pemahaman dan bisa mengubah paradigma berpikir kita tentang murid dan tentang tugas kita dan peran kita sebagai seorang guru. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan kesediaan waktunya. Terima kasih atas partisipasi dan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan